Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Anak-anakku kelas 5 yang hebat. Bersama PGRI Tulungagung, kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran Cerdas Tangkas tahun pembelajaran 2021-2022 semester 2. Kali ini kita akan membahas tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan, pembelajaran 6. Ayo disiapkan buku cerdas tangkasnya. Pada pembelajaran 6 ini kita akan membahas muatan bahasa Indonesia, PPKN, dan SPDP. Ayo kita membahas muatan bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3. Pada eksplorasi, silahkan kalian membaca teks yang belum ada judulnya. Di situ ada 4 paragraf yang harus kalian baca dengan intensif dan kalian pahami isinya. Nah, setelah kalian membaca dan memahami isinya, ayo pada kegiatan 1, berdasarkan bacaan di atas, tuliskan hal-hal yang kamu pahami dari setiap paragraf pada bacaan tersebut. Paragraf ke-1, isi paragrafnya tentang apa, kedua, ketiga, dan keempat. Selanjutnya kita akan membahas soal-soal ayo berlatih. Ayo menjawab pertanyaan berikut ini dengan tepat. Nomor 1. Sebelum menanggapi suatu permasalahan, kita harus A. Mengetahui pokok permasalahan yang akan kita tanggapi. B. Mencari alasan yang tepat. C. Berlatih lebih dahulu agar tidak grogi. Dan yang D. Bertanya lebih dulu kepada orang lain masalah apa yang sedang dibicarakan. Jawaban yang paling betul adalah A. Mengetahui pokok permasalahan yang akan kita tanggapi. 2. Paragraf yang bertujuan untuk memaparkan, menyampaikan informasi, menjelaskan, dan juga menerangkan suatu topik kepada orang lain disebut paragraf eksposisi. 3. Judul yang tepat untuk bacaan tersebut, jadi bacaan yang tadi kalian baca yang belum ada judulnya, judul yang tepat adalah apa? Masalah sosial di sekitar kita. 4. Masyarakat Desa Mekarjati kerja bakti membersihkan sungai secara bergantian. Sinonim kata yang bercetak miring adalah bergantian. Sinonim kata bergantian adalah bergiliran. 5. Bacalah teks berikut. Cuaca buruk menyebabkan terlambatnya distribusi barang-barang ke Pulau Sumatera. Kapal-kapal feri tidak beroperasi karena tinggi ombak di Selat Sunda. Akibatnya puluhan truk mengantri di Pelabuhan Merak. Hal tersebut cukup merugikan produsen, distributor, dan konsumen. Tuliskan kalimat utama dari paragraf tersebut. Kalimat utamanya adalah cuaca buruk menghambat distribusi barang. Selanjutnya, muatan PPKN, KD 3.2 dan 4.2. Kita akan membahas tentang masalah sosial di sekitar kita. Di antara masalah sosial yang perlu kalian ketahui, antaranya adalah kemiskinan, kejahatan, perilaku tidak disiplin, dan masalah sampah. Silahkan kalian membaca sendiri apa itu kemiskinan, apa itu kejahatan, apa itu perilaku tidak disiplin, dan masalah sampah. Kalian baca sendiri dan kalian pahami.
Selanjutnya kita akan membahas soal-soal Ayu berlatih. Ayo menjawab pertanyaan berikut ini dengan tepat. 1. Berikut ini merupakan kewajiban manusia memelihara lingkungan sekitar adalah A. Membuang limbah industri ke sungai. B. Membuang sampah ke sungai. C. Menggunakan mesin yang berasap. D. Membersihkan sungai dari sampah. Jawaban yang betul adalah D. Membersihkan sungai dari sampah. 2. Apabila sebuah anggota keluarga melaksanakan hak dan kewajiban, maka akan terwujud kerukunan atau keharmonisan keluarga. 3. Pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab harus seimbang. 4. Hak untuk penghidupan yang layak bagi warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2. 5. Sebutkan 3 cara untuk mengatasi masalah sampah. Ada tiga cara untuk pengelolaan sampah, yaitu yang pertama adalah reduce, yaitu mengurangi jumlah barang yang kita pakai atau istilahnya mengurangi sampah. Yang kedua, reuse, yaitu memakai kembali barang-barang bekas yang tidak digunakan. Yang C, recycle, yaitu mendaur ulang sampah. Selanjutnya, muatan SBDP KD 3.1 dan 4.1. Kita akan memahami tentang gambar cerita. Gambar cerita merupakan gambar yang menceritakan sebuah peristiwa yang menunjukkan kegiatan orang atau binatang dalam suatu peristiwa. Gambar yang disajikan dapat berupa cerita yang digambar pada media kering atau basah. Penggunaan media yang berbeda akan memerlukan teknik menggambar yang berbeda juga. Pada gambar dengan menggunakan media kering, biasanya digunakan teknik arsir. Teknik arsir dibuat dengan menorehkan pensil, spidol, atau alat lain berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap terang dan kesan adanya dimensi. Selain teknik arsir, ada juga teknik blok. Teknik blok adalah teknik menutup gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet atau blok. Sedangkan cara penggunaan media basah biasanya memerlukan kuas untuk mengaplikasikan cat, baik cat air maupun cat poster. Teknik sapuan basah menggunakan bahan dengan campuran air di atas kertas. Untuk memahami sebuah gambar cerita, terdapat beberapa unsur yang dapat dipelajari. Sebuah gambar cerita harus memiliki gagasan atau tema yang jelas sesuai dengan cerita. Sebuah cerita yang bertema pasar seharusnya didukung dengan suasana pasar yang merupakan latar belakang cerita tersebut. Biasanya dengan mudah akan tertangkap dari tema cerita tersebut. Gambar ilustrasi yang ditampilkan dapat berupa penggalan cerita yang paling menonjol. Dari gambar cerita juga dapat dibayangkan karakter tokoh dalam cerita tersebut. Selanjutnya kita akan membahas soal-soal Ayu berlatih. Ayo menjawab pertanyaan berikut ini dengan tepat. Teknik yang digunakan gambar cerita dengan menggunakan media kering adalah A. Teknik blok, B. Teknik celup, C. Teknik arsir, dan D. Teknik tempel. Jawaban yang betul adalah teknik arsir, C. 2. Dalam menggambar cerita dengan cara penggunaan media basah dibutuhkan alat kuas. 3. Sebelum menggambar ilustrasi, terlebih dahulu kita harus memahami teks atau cerita. 4. Sebuah gambar cerita harus memiliki titik-titik yang jelas sesuai dengan cerita. Harus memiliki tema atau gagasan yang jelas sesuai dengan cerita. 5. Jelaskan yang disebut dengan teknik
blok. Teknik blok adalah teknik menutup gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet. Nah, demikian tadi pembahasan tema 6, subtema 3, pembelajaran 6. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tetap semangat dan terus berprestasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.